Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Anwar Ramadan. Dan di video saat ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi UTS saya yang berjudul Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Ya, daripada lama-lama, silakan melihat videonya. Menurut UU nomor 12 tahun 2011 pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 1 ayat 3 Ketetapan MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. 1. Suatu dasar nilai dan norma dalam bentuk untuk mengatur pemerintah negara. Yang kedua, sumber nilai membentuk norma-norma hukum oleh negara, sumber kaidah negara yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya. Yang keempat, sumber dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Yang kelima, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya Pancasila. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila sebagai kaidah penuntun hukum. Nah, hukum haruslah bertujuan untuk membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa. Hukum harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum haruslah didasarkan pada toleransi yang berkeadaban. Hukum harus non-diskriminatif. Tata urutan perundang-undangan dari Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UU atau Perpu, PP Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah atau Perda, Provinsi Peraturan Daerah, Perda Kabupaten atau Kota. Perundang-undangan terkait Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966. Ketetapan Ketetapan MPR nomor 5/MPR tahun 1973, Ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1978, yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000, Pasal 1 ayat 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pasal tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Mengapa Pancasila dijadikan sumber segala hukum di Indonesia? Yang pertama, norma hukum atau pokok kaidah fundamental mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang kuat, tetap dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk dengan perkataan lain. Yang kedua, bersifat mengikat dan memaksa. Harus terpaksa nih ikuti nih untuk menetapkan keadaannya. Terus yang ketiga, merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, di sini ada 4. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, segala sumber hukum itu harus berdasarkan dari Pancasila. Jadi ideologi hukum Indonesia pun harus berasal dari Pancasila. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pemilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dengan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Sumber tertib hukum suatu negara atau yang biasa dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Ialah cara mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondial. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.